Konten ini sama sekali tidak mengandung sponsoran dari produk skincare apapun. Jadi di sini gua nggak berusaha jualan produk skincare ke lu sama sekali. Seolah-olah produk skincare itu kayak a magic pill, obat magic. Pakai ini, kulit auto glowing. In fact, video ini disponsori oleh ebook Berhenti PMO karena Berhenti PMO membuat kulit muka lu menjadi glowing. Sekarang trennya kalau lu bertanya, gimana ya cara supaya bikin kulit muka itu cerah, glowing, lu pasti bakal diarahin buat beli produk ini, beli produk itu, beli paketan ini. Gunakan ini setiap hari, setiap malam, kombinasiin juga sama krim ini, krim itu, yang harganya nggak murah. First of all, nggak ada yang salah sama sekali sama produk skincare. Lu mau beli juga terserah, gue nggak melarang sama sekali di sini. Gue pun pengguna produk face wash juga, tapi satu jenis doang. Itu pun merek-merek murahan yang bisa lu beli di minimarket atau warung. Budget gue per 3 bulan buat produk face wash itu cuma sekitar 30 ribuan doang. Karena sabun muka habisnya per 3 bulan sekali kan. Dan berhubung YouTube itu adalah platform kebebasan berpendapat, gue pun punya view gue tersendiri tentang skincare terbaik buat cowok itu kayak gimana. Produk-produk skincare itu kan jatuhnya lu bergantung dari zat eksternal buat fixing, memperbaiki permasalahan kulit lu, bikin kulit lu jadi lebih cerah dijanjikannya. Kalau gue sih lebih suka benerin dari sisi internalnya, yaitu membuat gimana zat-zat yang udah ada di dalam tubuh lu bekerja sama, berkolaborasi, membuat kulit lu jadi lebih cerah. Ini gue ngomong berdasarkan pengalaman pribadi gue selama ini punya kulit yang secara objektif bisa lu lihat sendiri, sehat dan cerah. So, gue mau sharing 5 tips dari gue tentang mencerahkan kulit muka secara alami. Langsung aja kuy, kita bahas poin-poinnya. Yang pertama adalah vitamin C dan vitamin E. Gue dulu SMA kelas 10 pernah jerawatan parah banget, pipi kiri, pipi kanan yang bikin rasa pede gue hancur. Udah coba gonta-ganti produk pembersih wajah yang bisa dibeli di minimarket, tapi semuanya nggak ngefek. Pas gue cek ingredientsnya, bahan-bahannya ternyata mereka itu sama aja, beda nama brand doang. Kalau diperhatiin ingredientsnya 90% sama. Kulit gue jadi makin kering, jerawat makin terang, makin bikin rasa pede gue hancur pas lagi ngaca di spion motor atau di kaca. Terus gue riset ke Google pada waktu itu, vitamin E itu bagus buat kulit, vitamin C juga. Akhirnya gue beli suplemen vitamin E yang 30 kapsul buat eksperimen apakah works atau enggak. Gue minum itu selama sebulan, dikombinasiin juga sama minum jus buah, jus jeruk buat dapetin ekstra vitamin C-nya. And you know what? Kulit muka gue menjadi sangat glowing dan lembab dan cerah dan jerawatnya jadi luntur. Jadi tips nomor 1 buat lu yang pengen punya muka glowing, konsumsi lebih banyak vitamin E sama vitamin C. Bre, lu bisa dapetin vitamin E dari kapsul atau sumber-sumber alami kayak kuning telur, kuaci, kacang almond atau alpukat atau lain-lainnya. Lu bisa search sendiri di Google sumber-sumbernya itu apa aja. Vitamin C-nya terutama dari jeruk, lemon, jeruk nipis. Sekarang kita masuk ke tips yang kedua, yaitu minum air minimal 2 liter per hari. Nggak hanya air putih mineral, air jus atau air kelapa masuk juga hitungan air juga. Pengecualian air-air kemasan yang kandungan gulanya tinggi plus bahan pengawet. Lu tahu sendirilah mereknya apa aja, banyak banget di warung, banyak banget di minimarket juga. Yang ini malah nggak bagus, yang ada efeknya membuat kulit lu jadi jelek karena ingredientsnya kan nggak sealami air mineral atau jus jeruk atau air kelapa. Gue notice selama ini ketika minum air minimal 2 liter per hari, kulit jadi terasa lebih lembab, nggak kering dan terlihat lebih glowing dibanding ketika jarang minum. Proses regenerasi sel kulit jadi lebih cepat dengan lu minum air minimal 2 liter per hari. Itu yang gue tangkap dari baca-baca di artikel kesehatan yang kredibel selama ini. Para perusahaan besar skincare pasti bete banget nih tahu tentang ini. Air murah soalnya. Tidak, air tidak cukup buat menyehatkan kulit. Produk racikan gue seharga 500.000 sampai 1 juta per bulan lah solusinya buat mengglowkan kulit lu. Padahal air saja sudah cukup. Tips yang ketiga, jangan stres. Lu sebisa mungkin harus menjaga badan dan pikiran lu di kondisi yang relax, chill, santai, nggak terbebani sama worriness, kekhawatiran yang ada di pikiran lu. Yang mesti lu tahu adalah ketika stres, tubuh lu memproduksi suatu hormon bernama kortisol. Kortisol ini sering juga disebut sebagai hormon stres. Bahaya kalau hormon stres ini keseringan beredar di tubuh lu, yaitu ngefek juga ke kesehatan kulit lu. Lu sering dengar dulu mungkin stres menyebabkan jerawat, stres menyebabkan penuaan dini. Ini true dan udah teruji secara ilmiah.
Gara-gara hormon stres yang berlebihan di tubuh, metabolisme tubuh jadinya chaos, jadi kacau. Makan jadi nggak nafsu, tidur kagak bisa, bawaannya murung, insecure mulu. Kacaunya hormon ini bikin produksi minyak di kulit muka lu jadi berlebihan. Nah, minyak yang berlebih inilah yang bikin jerawatan, yang membuat estetika kulit muka lu jadi tidak seindah jalan tol yang mulus. So, buat lu yang gampang stres, do not be worry about life, man. Life is just a game. We are here just to play, to enjoy. Don't worry so much. Tips yang keempat, perbanyak asupan mikronutrien. Apa itu mikronutrien? Yaitu nutrisi-nutrisi pelengkap selain yang makronutrien kayak karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga ini kan esensial buat tubuh lo, tapi mayoritas orang seringnya fokus ke 3 nutrisi ini doang. Vitamin-vitamin, zat-zat lain yang juga menyehatkan tubuh itu jarang dikonsumsi. Kayak yang tadi gue bahas di awal, kayak vitamin E, vitamin C, zinc, omega 3, biotin, kalsium, magnesium, kolagen, dan lain-lain. Banyak banget kalau disebutin. Ini semua penting supaya tubuh lu bener-bener ternutrisi sepenuhnya. Semua organnya ternutrisi, nggak cuma asal kenyang doang di lambung. Nah, jadi kualitas gizi di sini lebih penting daripada kuantitas supaya efeknya kulit lu jadi ikutan cerah dan glowing juga. Contohnya gini, kalau lu selama ini suka nyemil ciki-cikian, ganti coba ke roasted kacang almond panggang. Dengan kalori masuk yang sama, tapi secara mikronutrien jauh lebih kaya. Ciki-cikian paling karbo, tepung, garam, bahan pengawet doang. Kacang almond langsung dipetik dari alam, lalu dipanggang doang. Minim pemrosesan, dan secara nutrisi jauh lebih bagus. Tips yang terakhir, last but not least, sering-sering gerak, berkeringat, kalau bisa outdoor juga biar sembari terpapar sinar matahari. Tujuannya apa coba? Tujuannya biar bikin aliran darah di tubuh lu bergerak secara lancar. Dan aliran darah yang lancar ini ngefek banget ke kesehatan kulit lu, membuat muka lu jadi terlihat lebih cerah, lebih glowing. Sangat tidak dianjurkan buat duduk seharian, minim gerak, karena ini sumber penyakit banget. Termasuk gak bagus juga buat kesehatan kulit. Yang Maha Kuasa udah menciptakan tangan beserta kaki beserta otot-otot lainnya di tubuh lu untuk digunakan. Kalau nggak digunakan, tubuh lu bakal protes. Lah gue buat apa dong di sini ada? Bentuk perlawanan tubuh yaitu dengan ngasih lu stres, dan efeknya secara looks lu jadi terlihat lebih ugly. Nggak cuma dari sisi kesehatan kulit aja, tapi secara overall fisik juga kedampak gara-gara tidak lancarnya aliran darah di tubuh lu akibat kebiasaan sering duduk, jadi macet kan. Kalau emang pekerjaan lu mengharuskan lu untuk duduk seharian, coba sambil goyang-goyang kaki pas lagi duduk. Ini ngebakar kalori. Kasih jeda juga di setiap 40 menit, misalnya lu bangun jalan-jalan 5 menit gitu kan. Kesimpulan, 5 tips supaya kulit muka lu jadi terlihat lebih glowing. Banyak gerak, konsumsi lebih banyak mikronutrien, jangan stres, minum minimal 2 liter air per hari, dan vitamin E dan vitamin C. Lu gak perlu beli paketan skincare seharga jutaan. Doesn't matter. Hal-hal yang gue bahas ini secara cost jauh lebih murah. Thank you so much for watching this video. Seperti biasa, support gue dengan like, comment, share, dan juga subscribe buat lo yang belum subscribe khususnya di channel ini. Get my ebook panduan lengkap berhenti PMO permanen buat lo yang lagi kecanduan parah PMO, pengen butuh solusi yang lebih mendalam, yang lebih deep. Dimana di ebook ini gue ngebahas lebih mendalam banget tentang kecanduan PMO ini. Link ada di deskripsi. Atau cek course gue juga di Udemy, belajar bikin konten. Selalu diskon pasti dari Udemy-nya. Gue harap videonya bermanfaat. Kita bertemu lagi di next konten. Peace to you all.